Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa la yatakalam illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam, yang mana pada kesempatan ini di buku catatan saya atau di kitab saya ialah Al-Hikmatu Ar-Rabi'atu wal Khamsuna Ba'dal Mi'ah, hikmah ke 154. Tapi yang ada di catatan kita semua itu 156. Nah, nggak jadi masalah Pak, karena memang teksnya sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Yang mana insya Allah kita akan lanjutkan, dan ini menjadi lanjutan dari hikmah yang sebelumnya, karena pada hikmah sebelumnya kita diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Sebahagian hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih dari Allah, dibukakan, disingkapkan rahasia-rahasia gaib yang ada di penciptaan-penciptaan Allah. Tetapi wahajaba angkal istishrab ala asrari ibadih. Sehebat apapun seseorang tetap terhijab mengetahui apa rahasia-rahasia dari hamba-hamba Allah. Jadi nggak akan ada orang yang mampu mengungkap tabir hijab yang membentengi dia dari orang lain. Artinya yang ada di dalam hati orang lain nggak akan bisa tersikap, tak akan bisa terbuka, tak akan bisa terketahui sama oleh siapapun. Kenapa? Nah, kemarin sudah kita jelaskan alasannya seperti apa. Nah, kemudian pada hikmah yang sekarang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pun menjelaskan, man atla'a, barang siapa yang melihat, mengetahui, tersingkap kepadanya ala asraril ibad, rahasia-rahasia hamba-hamba Allah. Barang siapa yang mengetahui, melihat, tersingkap untuknya rahasia-rahasia hamba, walam yatakhallaq birrahmah, kemudian dia tidak berakhlak dengan penuh kasih sayang, birrahmah, dengan rahmat al-ilahiyati yang merupakan sifat dari Allah, sifat ketuhanan. Orang yang mengetahui rahasia orang lain tapi dia tidak berakhlak
seperti rahmatnya Allah, tidak berkasih sayang seperti kasih sayangnya Allah kepada hambanya, karena ittila'uhu fitnatan alaih, maka pengetahuannya terhadap rahasia-rahasia hamba Allah akan menjadi fitnah baginya. Wasababan lijarril wabali alaihi, bahkan bukan saja menjadi fitnah, bisa jadi itu menjadi sebab tertariknya panca bahaya, tertariknya musibah-musibah, bencana-bencana alaihi kepadanya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan melegalkan atau memverifikasi ada orang yang mampu melihat dan tersingkap rahasia-rahasia orang lain. Dan nanti kita akan terangkan. Dan ini Syekh Ramadan Al-Buti pun sudah sangat banyak sekali memberikan contoh. Nah, cuma secara gambaran, barang siapa, secara simpulan saja, barang siapa yang melihat, mengetahui rahasia orang lain, dia tidak mampu berakhlak seperti akhlak Allah, maka itu akan menjadi fitnah dan penarik musibah baginya. Nah, secara kesimpulan hikmahnya seperti itu. Nah, kemudian hikmah ini bukan memverifikasi ada orang atau memberikan bahasanya biar enakannya. Hikmah ini bukan menjurus kepada ada orang yang bisa mampu melihat rahasia orang lain, bukan. Tetapi hikmah ini malah menjadi alasan kenapa seseorang gak bisa melihat rahasia orang lain, kenapa seseorang gak bisa melihat hati orang lain, walaupun dia diberikan kemampuan untuk melihat rahasia-rahasia makhluk Allah. Rahasianya gunung kenapa muncul dengan hungkul atasnya, yang ke bawahnya gak diperlihatkan. Kemudian apa rahasia yang tersebar di luar langit yang kita lihat ini, dia tahu semuanya. Apa rahasianya Allah bikin ini, apa rahasianya Allah banyakkan airnya daripada daratannya, dia tahu. Kenapa rahasianya Allah sembahyang itu 17 rakaat, sholat itu 17 rakaat, kenapa enggak ditambah lagi? Apa rahasianya Kanjeng Rasul tuh kok Isra Mi'raj itu harus 10 kali, pertamanya 50 kali, kemudian bolak-balik 10 kali, akhirnya turun menjadi 5 kali. Kenapa enggak pikirannya kayak kita aja? Kenapa sih Allah tuh enggak simpelkan we? Enggak sebenarnya di awal 5. Pernah enggak Bapak mikir gitu? Atau hari-hari ya kan asa repot, Pak. Kenapa ya Rasulullah itu harus dikasih khomsina maktubatan, 50 sholat yang wajib. Dan Allah tahu akhirnya pasti akan 5. Kenapa nggak langsung saja ketika di Sidratul Muntaha Rasul perintahkan umat sholat 5 waktu, jadi nggak repot Rasulnya? Ya karena kan kita nggak tahu. Karena kalau dilimakan, Rasul berkesempatan untuk bermunajat kepada Allah hanya 1 kali. Tapi kalau dikasih 50 dari awal, akhirnya berkesempatan untuk munajat, berkesempatan untuk bertemu Allah jadi berapa kali? Pokoknya hitung lah senyalirannya banyak. Karena kan 50 turun, naik dari 45, turun, naik dari 40, turun, naik dari sampai menemukan 5. Jadi kalau 5 sekaligus, Rasul nggak akan dapat munajat tertinggi di tempat Sidratul Muntaha yang beberapa kali. Kita nggak akan bahas ikhtilaf apakah Rasul melihat Allah, apakah Rasul tidak melihat Allah. Itu lain urusannya. Tapi intinya munajat Rasul akan semakin banyak ketika itu 50 kali menjadi awal perintah dari Allah. Nah, tahu rahasia-rahasia seperti itu. Tetapi apakah mungkin ada seseorang tahu niat yang tersembunyi di dalam hati seseorang? Tapi gening ada, saya beja. Ada ulama, ada ustadz, eta mah kakarak di depan panto langsung dijawab. Ada yang pernah kita dengar ya banyak. Jadi itu mah pas datang, pas duduk, nah jadi jawabannya gini Kang. Kebenaran. Karena itu akan melanggar hukum syariat Allah. Andaikan seseorang tahu niat dari seseorang, andaikan orang tahu apa yang jadi kertek hati seseorang, andaikan orang tahu apa yang menjadi rahasia yang nggak boleh dilihat
dan nggak yang disembunyikan dari orang lain, kira-kira terancam punah nggak sosial kita, Pak? Hancur. Nah, maka nanti sebahagian rahmat Allah itu adalah menutup aib hambanya dari sebahagian yang lainnya. Nah, sehingga ini akan menjadi salah satu alasan kenapa Allah menghijab sir-sir rahasia sebahagian hambanya atau hamba-hambanya dari sebahagian yang lainnya, sehingga nggak ada satupun orang lain yang mampu mengetahui atau disingkapkan oleh Allah bisa mengetahui sir-sir hamba-hamba Allah yang lainnya. Hatta Rasul, walaupun itu Rasul tuh nggak tahu yang munafik yang mana, tapi Rasul cuma dikasih tahu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Rasul, dari sekelompok orang yang mengaku iman, ada yang benar-benar iman, ada yang munafik. Pertanyaannya, ketika ngobrol sama Rasul tahu nggak yang munafik mana? Tahu nggak, Pak? Kalau tahu repot, Rasul pasti berhenti dakwahnya. Benar ya, Pak? Ada yang mangga kudu di dakwahan dan guys munafik. Hilang kan, Pak, risalah dakwahnya Rasulullah. Maka nggak akan dikasih tahu oleh Allah. Nah, sehingga ada beberapa memang yang dikasih tahu, itu pun sebada dia memproklamirkan, menzahirkan kemunafikannya, baru dikasih tahu sama Allah. Tetapi yang tersembunyi, yang kalau sholat ikut sholat, yang kalau Rasul punya ide setuju, nah itu nggak akan dikasih tahu sama Allah. Cuma Allah kasih tahu secara jumlatan wahidatan saja, secara gemblengan. Ada di golongan sahabat orang-orang yang munafikin. Nah, sehingga salah satu kewajiban manusia, sehebat apapun derajatnya, seluhur apapun martabatnya, maka dia akan terhijab mengetahui rahasia-rahasia orang lain, lintasan-lintasan pikiran orang lain, itu dihijab oleh Allah. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk selalu menjaga adab kepada orang lain. Seburuk apapun pandangan yang lahir, seburuk apapun tontonan yang lahir dari orang lain yang terlihat oleh mata kita, maka kan kewajiban pertama kita kan bukan mengiyakan. Jadi kalau Bapak suatu saat lihat Pak Kapten bawa botol minuman, itu tetap sebagai mukminin muslimin yang pertama kali yang harus ada di dalam diri kita adalah husnuzon. Siga nama geus ngarampas di orang lain. Kan gitu tata krama yang Allah wajibkan kepada kita. Apapun pandangan dohir kita kepada siapapun, maka utamakan tata krama. Jangan ada suudon, dahulukan husnudon. Berhusnudon kepada orang lain kewajiban. Selanjutnya, andaikan ada orang lain mempertontonkan sesuatu yang melanggar syariat, sebisa mungkin kita giring opini kita bahwa yang terjadi adalah baik, benar adanya. Sebisa mungkin. Itu kewajiban dalam hukum syariat. Andaikan terjadi seseorang melihat, mengetahui, tersingkap rahasia batin, ada orang sholat, nyaho ya mas sholatnya bohongan, dan Bapak bisa tahu itu, Bapak bisa tahu hal seperti itu, kira-kira husnudon bisa mual? Bisa mual? Enggak bisa. Bapak tahu imam ngadehem imam. Tahu Bapak lintasan pikirannya. Oh iya mereka yang halus. Bisa husnudon Bapak? Enggak bisa. Nah, sehingga nanti syariat banyak yang berguguran andaikan Allah membuka setiap sir-sir hamba kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh pun sama, Pak. Bapak gak usah takut. Tuh saya masih datang ke Kiai Anu. Kenapa? Bisikan tinggali. Gak ada, gak bisa. Gak bisa. Bisi saya ketinggali kotor. Bisi saya ketinggali siga mau. Bisi ketinggali siga monyet dan lain-lain. Gak ada. Pernah diceritakan, memang pernah. Dan Syekh Ramadan Al-Muti pun menceritakan bahwa dulu ada seorang wali. Ada seorang wali, Pak. Dia punya keinginan bahwa ya Allah, turunkan saya, ini berdoa benar-benar dalam doanya, ya Allah turunkan saya karunia ayuriyahun nas ala haqaiqihim al khafiyah,
saya bisa melihat manusia sehakikat-hakikatnya. Jadi kalau saya lihat manusia itu hakikatna we hungkul ya Allah. Maka ketika dia pergi ke pasar, dia lihat ada yang kepalanya kayak monyet, ada yang lihat singa serigala. Tergantung dosanya masing-masing yang dilambangkan dengan binatang tersebut. Ada yang kayak babi, ada yang kayak ini. Akhirnya apa? Pak ada yaltajiu ilallah. Akhirnya dia berdoa lagi kembali kepada Allah. Ya Allah, tersiksa ternyata bisa mengetahui hakikat orang lain. Kembalikan lagi pandangan saya kepada pandangan zahir. Karena husnudon bisa hilang, pandangan rahmat kepada orang lain bisa hilang. Sehingga yang paling bahaya adalah ketika seseorang mengetahui rahasia orang lain, Bapak akan merasa lebih baik dari orang lain. Nah itu yang jadi paling bahaya. Andaikan Bapak lihat imam, lintasan hatinya, atau makmum yang ada di sebelah kita, pikirannya, lintasan hatinya, rahasia-rahasia batinnya terlihat, terketahui, bisa kita gambarkan dan bayangkan. Nuker sholat, nuker mikiran dagangan, kebaca ku Bapak, nuker mikirkeun awewe, kabaca ku Bapak, dan lain-lain. Kira-kira apa? Kira-kira merasa nggak diri kita lebih baik daripada orang lain? Pasti. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka andaikan orang mampu melihat rahasia dan lintasan-lintasan batin seseorang, agar selamat dari fitnah seminimal-minimalnya, dia tidak merasa lebih baik dari orang lain, dia solusinya cuma ada dua. Solusinya ada dua. Agar seseorang yang tahu lintasan pikiran, apa yang terkandung di dalam batin seseorang, agar dia selamat dari bencana dan musibah dan fitnahnya, maka hal yang menyelamatkan cuma dua. Satu, dia berakhlak seperti akhlak Allah. Kalau Allah lihat orang maksiat, bendu atau tidak? Bendu atau tidak? Ada orang maksiat, bendu gak Allah? Enggak, kok Allah gak ditatap bendu? Ada mukminin maksiat, oh Allah bendua? Enggak, buktinya istighfar dihampura dari. Tapi ketika ada mukminin bermaksiat, bukan pandangan bendu yang ada dari zatnya Allah, tetapi tetap nadratur rahmah. Allah tetap dengan tatapan rahmat. Apa buktinya? Enggak disiksa. Apa buktinya? Tetap dikasih panjang umurnya. Artinya umurnya 50 tahun, pas 30 tahun maksiat, apakah langsung Pak dikurangi Pak? Jadi 30 tahun? Enggak, antep kan we dugi ka 50 tahun. Yang bendu Allah adalah orang maksiat, yang maksiat tersebut tidak ditaubati dan terbawa meninggal. Itu pun masih dapat kemungkinan Allah rahmat. Bapak baca di Al-Quran, innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Pertanyaannya gini Pak, punten bisa, tapi ini bukan untuk mengiyakan. Kalau ada orang zina, contoh ada orang zina, meninggallah dia, rajin sholat, rajin zakat dan lain-lain, akhirnya dia pernah zina dalam hidupnya, ada kemungkinan diampunkan nggak Pak zina? Tapi belum tobat, ada nggak Pak? Atau mesti disiksa? Kita ngobrolkan no awam, jangan ngobrolkan mukorobin. Kalau mukorobin nggak ada yang kayak gini namanya. Ada orang mukminin awam, ya sholat biasa, sholat wajib, baca Quran dan lain-lain. Tapi suatu ketika dia kena musibah, terayu, tergoda dan lain-lain, namanya juga manusia. Dan kita maklumi gitu. Berzinahlah dia, meninggal belum bertobat. Kemungkinan ini jangan pakai pandangan kita. Allah dia punya kesempatan nggak mendapatkan ampunan Allah? Artinya walaupun pernah berzina, ya sudah masuk ke surga tanpa neraka dulu. Bisa atau tidak? Bisa. Allah kabarkan dalam Al-Quran, ada satu-satunya dosa yang andaikan terbawa meninggal nggak ada kesempatan untuk diampunkan oleh Allah, ialah dosa musyrik. Itu sepakat. Ada orang kafir, ada orang musyrik meninggal tapi baik sosial nate,
bangun masjid ngilu, bangun madrasah ngikut, bangun jalan ikut udunannya bari ngagali dan lain-lain. Meninggal bawa musyrik, bawa kafir. Kira-kira ada nggak kesempatan dia? Nggak ada, langsung neraka. Itu sudah dipastikan karena Allah sendiri yang menyebutkan. Tapi andaikan ada orang yang melakukan dosa selain dari itu, apapun itu, kemudian dia meninggal, ada nggak kemungkinan di akhirat dia diampunkan oleh Allah? Ada kemungkinan. Kecil besar. Katanya makanya ayat pertanyaan kecil yang besar di kemungkinan. Kecil besar. Susah jawabannya. Artinya semuanya kan tergantung lagi ke amalnya. Contoh gini, Pak. Andaikan ada seorang hamba melakukan dosa dan maksiat sepanjang hidupnya, tapi suatu hari, nah ini harus lengkap Pak keterangannya agar supaya nanti kita hati-hati di hidupnya. Jadi kalau keterangan sepotong tadi udah dibawa ke rumah dicelakan. Kalau keterangannya sepotong tadi, andaikan ada orang sepanjang hidupnya maksiat berkali-kali, nggak pernah berhenti, tapi dalam hidupnya pernah melakukan sesuatu amal yang bikin Allah tuh tersentuh, bikin Allah tuh ridho, meninggallah dia. Meninggal, kemungkinan gara-gara amal yang kecil tadi semua dosa-dosanya bisa nggak diampunkan? Besar kemungkinannya, asal jangan musyrik. Kita balik ke ayatnya. Ada orang sepanjang hidupnya taat ibadah. Jadi jangan bagian yang ini saja, ini juga harus ada. Sepanjang hidupnya taat ibadah, suatu saat melakukan dosa, bukan musyrik, dosa. Yang dosa tersebut buat Allah marah, buat Allah bendu. Kira-kira surga neraka? Dalam keterangannya neraka. Nah artinya keterangan ini kan harus pas untuk posisi masing-masing. Andaikan ada orang yang sering berbuat dosa mau bertobat, kasih keterangan sebanyak apapun dosa, kalau ada amal yang bikin Allah ridho, diampunkan. Tapi kalau ada orang yang sudah taat, jangan dikasih ya keterangan yang ini, kasih keterangan yang ini. Berapa banyak pun ketaatan yang pernah dilakukan, suatu saat pernah berbuat dosa yang bikin Allah murka, akhirnya masuk neraka. Kan pernah saya sampaikan Pak, hadis Rasul di kitab Majalisus Saniyah, ada dua orang yang rumahnya di atas bawah teh apanya? Pernah ya Pak ya? Masih emut? Apa orang menurut walahnya? Yang satu tukang mabuk, yang satu tukang ibadah. Yang mabuk pingin ke atas mau tobat, yang tukang ibadah karayu ke setan. Atuh piraku we taat wae. Tuh kali-kali mengilu mabok di handap. Akhirnya yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah, tengah-tengah dipaleset nu di luhur, ninggang masaka nu di handap. Akhirnya dua-duanya meninggal. Kalau Bapak jadi malaikatnya gimana tak aturan surga nerakanya Pak? Yang di atas mau surga neraka Pak? Tapi pandangan Allah dalam hadis tersebut, yang di atas yang selama hidupnya taat neraka, tapi yang di bawah yang sepanjang hidupnya maksiat hanya karena niat taubat saja ke surga. Artinya harus pas memposisikan dalil. Nah artinya andaikan ada orang yang hidupnya tahu rahasia orang lain, celakanya luar biasa. Nah maka kalau udah tahu, satu, berakhlaklah seperti akhlak Allah. Kalau lihat orang lain tetap penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, selalu memaafkan. Pandangan Allah itu kan selalu memaafkan. Yang ketiga, jangan ada bencinya. Jadi kalau Bapak tahu lintasan pikiran orang lain, rahasia hamba-hamba Allah, satu, lihat itu dengan pandangan rahmat. Yang kedua, jangan sampai Bapak marah dan bendu. Yang ketiga, kasih kesempatan untuk dia bertobat atau mengakui kesalahannya. Itu kan akhlak Allah ketika melihat hambanya yang beriman. Nah pertanyaannya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, anna lil insani zalika, ada nggak yang mampu seperti itu Pak? Jadi Bapak didolimi oleh orang lain, satu, tetap sayangnya ke orang yang mendolimi. Yang kedua,
tunggu dia sampai mau minta maaf. Yang ketiga, nggak boleh marah. Kira-kira mampu nggak? Ya udah, masuk solusi kedua. Solusi yang kedua, agar orang tidak kena fitnah dan musibah tadi. Kalau solusi yang pertamanya nggak bisa, solusi yang kedua, Allah tidak izinkan ada satu manusia yang bisa mengakses kesalahan orang lain. Nah, solusi cuma dua. Satu, berakhlak seperti akhlak Allah. Yang kedua, Allah nggak izinkan seseorang untuk mengakses kesalahan orang lain, lintasan pikiran orang lain. Kira-kira yang diberlakukan di dunia yang mana, Pak? Yang kedua. Tetapi kalau Bapak bisa menggapai yang pertama, maka itu sudah sangat luar biasa. Karena yang kedua yang dipilih oleh Allah, karena Allah tahu watak kebiasaan manusia seperti apa. Tetapi para kekasih dan muqarrabin adalah orang yang ketika mengetahui rahasia yang terlihat, ya Pak ya, bukan berarti membaca, yang terlihat tetap berakhlak seperti akhlaknya Allah, maka yang mustahil terjadi dalam hidupnya itu udah wani pasti. Karena Allah itu tanamkan dalam hidup kita di dunia ini poin yang kedua, karena melihat ketidakbisaan kita untuk poin yang pertama. Tetapi dari hambanya ada yang bisa, bukan main-main hamba yang seperti ini. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dilempari oleh orang lain, ketika menyuapi Yahudi yang buta, yang seketika itu menghina Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita sing dipaparinan cahaya hikmah di dalam hati kita masing-masing, nur keyakinan, nur iman, sehingga mudah-mudahan kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Walaupun dari sekian banyak akhlak Allah yang tertanam dalam Asmaul Husna, minimal satu saja yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu sudah sangat luar biasa predikat dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak boleh setiap hari Bapak mau mengamalkan, saya baca Ar-Rahman, Allah yang Maha apa Pak Rahman? Pengasih. Kita buka dulu, Pak. Apa bedanya Rahman sama Rahim? Rahman itu tukang ngasih, gak pernah pilih kasih, gak pernah nentuin objek yang dikasihnya siapa. Walaupun dulu pernah diprotes oleh Nabi Ibrahim, Rabbi al-haza baladan amina. Ya Allah, saya sudah bangun kota Mekah ini, saya sudah bangun Ka'bahnya, maka jadikan negeri ini aman. Terus warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Nanti kau berikan rezeki yang berlimpah khusus saja untuk yang beriman kepada engkau dan kepada hari akhir. Apa kata Allah? Kumaha wa man kafaro fa umatti'uhu qalilan. Enggak ada, mau yang kafir, mau yang iman, semuanya aku beri. Itu berarti sifat apa, Pak? Rahman. Nah, mulai besok coba. Jadi kalau kita mau ngikuti akhlak Allah, senyum teh ulah kanu dipika cinta hukum, kanu dipika bendu senyum. Kira-kira bisa kan? Ulah merek ya mah senyum ya lah. Ulah ngasih jangan ngasih ini senyum lah ya mah. Ulah merek senyum ya lah. Ya, ada orang yang pika rujidan lah umpamana teh senyum we. Ya, Pak, sabar. Mencoba berakhlak Rahman aja. Belum ngasih nama, senyum we aja lah. Bapak bertemu dengan orang lain, menjawab salam orang, menjawab sapaan orang, yang dipika ngewa dengan yang dipika cinta harus sama, karena mengamalkan Rahman. Kira-kira siapa? Cobian. Kena orang cobian, nggak apa-apa lah. 7 hari we, kayak 7 hari 8 hari nambah bagede kayak lah. Karena membiasakan diri untuk punya sifat Rahman. Nah, itu sangat sulitnya berakhlak seperti akhlak Allah. Dan itu perintah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berusahalah kalian untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah. Panginten itu anu bisa kapiatu. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Mangga Bapak, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga. Apabila ada pertanyaan juga yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Terapi cekap Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.